Pergi kamu dari sini. Aku tidak mau punya suami miskin sepertimu. Dasar suami miskin. Pergi sana. Bayangkan, kamu dihina karena miskin, dianggap tidak berguna, bahkan diusir dari rumah oleh istrimu sendiri. Semua orang meremehkanmu, menertawakan hidupmu, dan menganggap kamu tidak akan pernah berhasil. Tapi siapa sangka, pria yang dipandang paling rendah itu ternyata menyimpan rahasia besar yang bisa membalikkan segalanya dalam sekejap. Dan ketika kebenaran itu terungkap, penyesalan datang, tapi sudah terlambat. Sebelum cerita ini dimulai, semoga yang melakukan like, komen diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai. Pagi itu suasana rumah kecil di pinggir desa terasa dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena sikap yang mulai berubah. Raka duduk di lantai, menatap piring kosong di depannya. Perutnya belum terisi sejak semalam, tapi ia tetap mencoba tersenyum. Wajahnya teduh, sederhana, dengan rambut hitam pendek yang sedikit berantakan. Ia mengenakan kaos abu-abu polos dan celana panjang hitam yang mulai pudar. Hidupnya memang tak pernah mewah, tapi hatinya selalu mencoba cukup. Di sisi lain ruangan, Mila berdiri di depan cermin kecil. Wanita itu cantik, kulitnya cerah, rambut hitam panjangnya terurai rapi. Namun sorot matanya berbeda. Ada ketidakpuasan yang terus tumbuh. Ia memandangi baju barunya dengan bangga, meski sebenarnya itu dibeli dengan cara kredit. Sudah cukup, Mas. Sekarang kamu beresin barang-barangmu saja dan pergi dari rumah ini. Suara Mila terdengar dingin, tanpa sedikit pun rasa ragu. Raka terdiam. Kata-kata itu seperti menampar dadanya pelan, tapi dalam. Kalau aku pergi dari sini, aku harus tinggal di mana, Mil? Terserah kamu. Mau di bawah jembatan juga bukan urusanku. Raka menunduk. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan sesuatu yang terasa sesak di dadanya. Sejak kapan semuanya berubah seperti ini? Dulu, Mila adalah wanita yang sederhana, tertawa dengan hal kecil, tidak pernah mempermasalahkan uang. Bahkan saat awal menikah, mereka makan seadanya pun terasa bahagia. Tapi sekarang, semua terasa asing. Mila berbalik, meraih tasnya. Aku mau pergi. Pergi kemana pagi-pagi begini? Arisan. Raka mengangkat wajahnya. Ada kekhawatiran di matanya. Kamu dapat uang dari mana buat arisan? Pinjam. Raka menggeleng pelan. Kalau bisa jangan pinjam, Mil. Itu tidak baik. Mila langsung menatapnya sinis. Mas, kamu itu tidak pernah kasih aku uang, tapi malah ngatur-ngatur. Yang boleh ngatur itu yang punya uang. Ucapan itu menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Raka mencoba tetap tenang. Aku belum gajian, Mil. Nanti kalau hasil panen keluar, aku kasih kamu uang. Mila tertawa kecil, sinis. Ngasih berapa? Paling cuma cukup buat beli cabai. Raka terdiam lagi. Ia tahu, itu benar. Penghasilannya sebagai buruh tani memang kecil. Ia hanya bekerja di sawah milik orang lain. Setiap hari berpanas-panasan, tapi hasilnya tak pernah cukup untuk memenuhi semua keinginan. Namun baginya, hidup sederhana bukanlah aib. Sudahlah, Mil. Kita jalani saja apa adanya. Apa adanya. Mila mengulang kata itu dengan nada merendahkan. Ini zaman modern, Mas. Bukan zaman susah seperti kamu pikir. Ia merapikan rambutnya, lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Pintu ditutup cukup keras. Raka tetap duduk diam. Rumah itu kembali sunyi. Perlahan ia menatap sekeliling. Dinding yang mulai kusam. Perabot seadanya. Dan kenangan yang perlahan terasa memudar. Istri aku sekarang sudah berubah. Bisiknya pelan. Namun ia tetap berdiri. Mengambil topi lusuhnya. Hari itu ia tetap harus bekerja. Meski hati terasa kosong, hidup tidak bisa berhenti. Di tempat lain, Mila sudah duduk bersama Novi dan Tari di sebuah rumah yang lebih layak. Suasana ramai, penuh tawa dan obrolan ringan. Mila tampak berbeda di sini. Lebih percaya diri, lebih hidup. Arisannya dapat berapa sih? 10 juta.
Mata Mila langsung berbinar. Lumayan banget. Novi tersenyum bangga. Ya jelas. Buat gaya hidup kita. Mila mengangguk cepat. Dalam benaknya, angka itu seperti jalan keluar dari hidup yang selama ini ia benci. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Suaminya. Kerjanya di mana sih suami kamu itu? Tanya Tari sambil menyeruput minuman. Mila sedikit ragu, tapi akhirnya menjawab. Di sawah. Wah, punya sawah. Bukan. Kerja di sawah orang. Tari langsung mengangkat alis. Berarti cuma buruh. Mila tidak menjawab, tapi ekspresinya sudah cukup menjelaskan. Novi menyela, dengan nada santai tapi menusuk. Makanya cari suami itu yang kaya. Jangan miskin. Ucapan itu seperti menguatkan sesuatu dalam hati Mila. Ia mulai membandingkan hidupnya, teman-temannya, dan semua yang tidak ia miliki. Aku juga nyesel sih, ucap Mila pelan, hampir seperti bisikan. Novi menatapnya. Nyesel apa? Nikah sama dia. Hening sejenak. Namun bukan hening yang menenangkan, melainkan hening yang menandai awal sesuatu yang lebih besar. Di saat yang sama, jauh di tengah sawah luas, Raka sedang mencabuti rumput liar dengan tangan kasarnya. Keringat mengalir di wajahnya. Di hadapannya berdiri Arga, juragan tanah yang terkenal kaya dan keras. Kamu itu niat kerja tidak sih? Suara Arga keras, penuh tekanan. Maaf, juragan. Tadi ada masalah di rumah. Alasan terus kamu. Raka hanya menunduk. Ia terbiasa diperlakukan seperti itu. Namun hari itu, entah kenapa, semua terasa lebih berat dari biasanya. Langit perlahan mulai mendung. Angin berhembus pelan, seolah menjadi tanda bahwa sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Langit benar-benar berubah kelabu saat siang mulai merangkak. Angin yang tadi sepoi kini berhembus lebih kencang, membuat daun-daun di sekitar sawah bergesekan satu sama lain. Suasana terasa ganjil, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terjadi. Raka masih membungkuk, mencabuti rumput liar di sela tanaman. Tangannya kotor, bajunya basah oleh keringat. Namun ia tetap bekerja tanpa mengeluh. Di belakangnya, Arga duduk santai di kursi kayu yang sengaja dibawa ke tengah sawah. Dengan pakaian rapi dan sepatu bersih, ia terlihat kontras dengan para pekerjanya. Kalau kerja itu yang cepat, jangan lelet. Suara Arga kembali terdengar, membuat Raka hanya mengangguk pelan tanpa berani membalas. Ia sudah terlalu sering mendengar kata-kata seperti itu. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang wanita berjalan mendekat sambil membawa sesuatu di tangannya. Raka mengangkat wajahnya. Itu Mila. Langkah wanita itu sedikit terburu-buru. Wajahnya terlihat kesal. Ia membawa rantang makanan, namun ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan rasa peduli. Raka berdiri, berusaha tersenyum. Makasih ya, Mil. Ia menerima makanan itu dengan hati yang sedikit hangat, meski sikap istrinya tidak berubah. Namun sebelum ia sempat membuka rantang, suara lain memotong suasana. Mila. Suara itu membuat Mila langsung menoleh. Di sana berdiri Arga, menatapnya dengan senyum yang penuh arti. Mila terdiam sesaat. Arga. Nama itu keluar begitu saja dari bibirnya. Waktu seperti berhenti sejenak. Raka hanya berdiri di antara mereka, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Sudah lama ya kita tidak ketemu. Suara Arga lebih lembut dari sebelumnya, jauh berbeda dari sikapnya kepada para pekerja. Mila menatapnya lekat-lekat. Kamu sekarang jadi seperti ini. Arga tersenyum tipis. Iya, aku sudah berubah. Matanya kemudian melirik ke arah sawah luas di sekelilingnya. Semua ini milikku. Mila mengikuti arah pandang itu. Hamparan tanah luas, tanaman yang tumbuh rapi, dan para pekerja yang sibuk. Semua itu seakan berbicara sendiri tentang kekayaan yang dimiliki Arga. Mata Mila perlahan berbinar. Dalam sekejap, semua keluhan tentang hidupnya kembali muncul di dalam pikirannya. Sementara itu, Raka masih berdiri di samping mereka, memegang rantang makanan yang belum sempat ia buka. Ia mulai merasa asing, seperti tidak memiliki tempat di antara percakapan itu. Kamu masih sama seperti dulu, ucap Arga pelan. Cantik.
Mila tersenyum tipis. Ucapan itu terasa berbeda. Hangat. Menghargai. Hal yang sudah lama tidak ia rasakan dari suaminya. Raka menunduk. Dadanya terasa sesak. Tapi ia tetap diam. Ia tahu, ini bukan tempatnya berbicara. Kamu kenapa bisa nikah sama dia? Pertanyaan Arga tiba-tiba terdengar, membuat suasana sedikit berubah. Mila menarik napas. Dijodohin. Jawabnya singkat. Arga menggeleng pelan. Kamu pantasnya dapat yang lebih dari itu. Ucapan itu membuat hati Mila bergetar. Tanpa sadar, ia mulai membandingkan Raka dan Arga. Satu pria dengan tangan kasar, pakaian lusuh, dan hidup pas-pasan. Satu lagi pria dengan harta melimpah, sawah luas, dan percaya diri yang tinggi. Perbandingan itu terasa semakin jelas di matanya. Raka akhirnya membuka rantang makanannya. Aroma masakan sederhana tercium. Namun entah kenapa, untuk pertama kalinya, makanan itu tidak terasa istimewa lagi. Sementara itu, Arga melangkah lebih dekat ke Mila. Kamu masih sayang sama aku? Pertanyaan itu membuat Mila terdiam. Matanya sedikit goyah. Sebenarnya, ia tidak melanjutkan. Namun diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Arga tersenyum. Aku masih sayang sama kamu. Kalimat itu seperti menembus pertahanan terakhir Mila. Hatinya yang selama ini penuh keluhan, kini menemukan sesuatu yang terasa lebih menjanjikan. Bagaimana kalau kita mulai lagi? Mila menelan ludah. Di belakangnya, Raka masih duduk perlahan, mencoba makan dalam diam. Setiap suapan terasa berat, seolah ia sedang menelan sesuatu yang jauh lebih pahit dari sekadar makanan. Arga melanjutkan dengan suara lebih pelan. Aku punya semuanya sekarang. Sawah, uang, masa depan. Ia menatap Mila dalam-dalam. Kamu tidak perlu hidup susah lagi. Hati Mila berdebar kencang. Kata-kata itu seperti menjawab semua keinginannya selama ini. Tanpa sadar, bayangan hidup mewah mulai memenuhi pikirannya. Rumah besar, pakaian bagus, uang tanpa batas, dan kehidupan tanpa kekurangan. Berbeda jauh dari yang ia jalani sekarang. Baik, jawab Mila akhirnya, hampir tanpa ragu. Namun Arga mengangkat tangannya sedikit. Tapi ada satu syarat. Mila menatapnya. Apa? Arga tersenyum tipis. Aku mau kamu benar-benar jadi milikku lagi. Kata-kata itu menggantung di udara. Mila tidak langsung menjawab. Namun dari sorot matanya, sesuatu sudah berubah. Di sisi lain, Raka menatap tanah. Ia tidak mendengar semua percakapan itu dengan jelas. Namun entah kenapa, hatinya terasa semakin tidak tenang. Seolah ada sesuatu yang perlahan diambil darinya, tanpa ia sadari, dan tanpa ia bisa menghentikannya. Langit sore mulai menggelap ketika langkah kaki Mila dan Novi memasuki area sawah. Udara terasa lembab, tanah sedikit becek, dan aroma tanaman basah menyelimuti sekeliling. Namun bukan itu yang menarik perhatian Novi. Matanya langsung tertuju pada sosok Raka yang sedang membungkuk mencabuti rumput. Ia berhenti sejenak. Ekspresinya berubah. Itu dia. Suara Novi terdengar dingin. Mila hanya diam di sampingnya, sedikit gugup. Namun ada sesuatu di dalam dirinya yang justru seperti menunggu momen ini. Novi melangkah cepat mendekat. Mas, panggilnya dengan nada tajam. Raka menoleh, sedikit terkejut. Mbak Novi. Belum sempat ia berdiri sempurna, Novi sudah mulai berbicara dengan nada tinggi. Kamu sekarang kerja di sini. Raka mengangguk pelan. Iya, Mbak. Dipecat dari hotel. Pertanyaan itu seperti tuduhan. Raka menarik napas. Iya. Novi tertawa kecil, sinis. Ya ampun. Tak kira dulu kamu itu orang kaya, punya hotel. Ternyata cuma pegawai. Kata-katanya menusuk tanpa ampun. Raka terdiam. Ia tidak membantah. Ia hanya menunduk, menerima semua itu dengan sabar. Cari kerjaan lain kenapa? Jangan jadi buruh kayak gini. Suara Novi semakin keras. Susah, Mbak. Jawaban itu sederhana, tapi penuh kejujuran. Namun bagi Novi, itu bukan jawaban yang bisa diterima. Susah itu alasan orang malas.
Mila yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. Iya, Mas. Kamu itu harusnya usaha. Masa jadi kepala keluarga seperti ini? Kata-kata itu membuat Raka perlahan mengangkat wajahnya. Ada luka di matanya. Selama ini aku sudah berusaha, Mil. Namun kalimat itu langsung dipotong. Usaha apa? Nafkah saja tidak cukup. Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa pekerja lain mulai melirik, tapi tidak ada yang berani ikut campur. Arga yang berdiri tidak jauh dari situ hanya memperhatikan dengan senyum tipis. Seolah semua ini adalah tontonan yang ia nikmati. Novi melangkah lebih dekat ke Raka. Dengar ya, gara-gara kamu, hidup adikku jadi susah. Raka menggeleng pelan. Aku tidak pernah berniat menyusahkan siapapun. Novi mencibir. Faktanya begitu. Ia menunjuk Mila. Lihat dia. Harus pinjam uang buat arisan. Beli baju saja kredit. Itu karena kamu tidak mampu. Raka menutup matanya sesaat. Ia tahu semua itu. Ia tahu ia belum bisa memberikan kehidupan yang layak. Namun ia juga tahu, ia tidak pernah berhenti berusaha. Sudah, Mbak. Suara Raka pelan, hampir seperti bisikan. Aku akan terus berusaha. Novi tertawa lagi. Berusaha sampai kapan? Sampai tua. Kalimat itu terasa seperti pukulan terakhir. Mila memalingkan wajahnya. Ia tidak membela. Tidak satu kata pun keluar untuk melindungi suaminya. Justru dalam hatinya, ia mulai merasa malu. Malu memiliki suami seperti Raka. Novi kemudian menarik tangan Mila. Sudah, kita pulang saja. Ia menatap Raka dengan tajam. Lebih baik kamu pergi saja dari hidup adikku. Ucapan itu membuat Raka terdiam. Benar-benar diam. Ia tidak bergerak, tidak menjawab. Namun kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Pergi dari hidup adikku. Mila menatap Raka sebentar. Ada sedikit keraguan di matanya. Namun hanya sesaat. Setelah itu, ia mengikuti langkah kakaknya. Meninggalkan Raka sendirian di tengah sawah. Angin kembali berhembus. Langit semakin gelap. Raka berdiri perlahan. Tangannya masih kotor. Hatinya lebih kotor lagi oleh luka yang tidak terlihat. Ia menatap ke arah mereka pergi. Langkah Mila semakin jauh. Semakin menjauh. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, Raka merasa benar-benar sendirian. Malam itu, rumah kecil itu kembali terasa dingin. Namun kali ini, bukan hanya karena sikap, melainkan karena keputusan yang sudah bulat. Mila berdiri di depan pintu. Raka baru saja masuk. Tubuhnya lelah setelah seharian bekerja. Belum sempat ia duduk, suara Mila langsung terdengar. Mas. Raka menoleh. Ada apa, Mil? Mila menarik napas. Hari ini juga, aku mau cerai. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa jeda. Tanpa ragu. Raka terdiam. Matanya menatap Mila dalam. Seolah ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Kamu serius? Iya. Jawaban singkat. Tegas. Tanpa emosi. Raka melangkah sedikit mendekat. Kamu harus pikir lagi, Mil. Aku sudah pikir dari lama. Mila menatapnya. Aku sudah bosan hidup susah seperti ini. Kalimat itu kembali menancap. Lebih dalam dari sebelumnya. Raka mencoba bertahan. Aku akan berubah. Aku akan kerja lebih keras. Namun Mila menggeleng. Sudah terlambat. Pintu di belakangnya seperti menjadi batas. Antara masa lalu dan masa depan yang berbeda. Raka menunduk. Dadanya terasa penuh. Namun ia tetap mencoba tenang. Kalau aku pergi, aku harus tinggal di mana? Mila menjawab tanpa ragu. Terserah kamu. Kalimat itu terasa dingin. Sangat dingin. Bahkan lebih dingin dari malam itu sendiri. Dan di saat itulah, sesuatu dalam diri Raka mulai retak. Perlahan, namun pasti, malam semakin larut. Lampu kecil di dalam rumah hanya menyisakan cahaya redup yang membuat suasana terasa semakin sunyi. Namun di balik kesunyian itu, ketegangan justru semakin terasa. Raka berdiri di tengah ruangan. Sementara di depannya, Mila dan Novi berdiri dengan sikap yang sama dinginnya.
Masih mau bertahan di sini? Suara Novi memecah suasana. Raka menatapnya sebentar, lalu kembali menatap Mila. Aku cuma ingin bicara baik-baik, Mil. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Jawaban Mila cepat, tegas, seolah semua keputusan sudah final. Raka menarik napas dalam. Kamu yakin mau seperti ini? Aku sudah yakin. Tanpa ragu, tanpa rasa bersalah. Novi menyilangkan tangan di dada. Sudah, tidak usah lama-lama. Suruh dia pergi saja. Raka memejamkan mata sejenak. Dadanya terasa semakin berat. Ia mencoba menahan emosinya, namun suara hatinya mulai bergetar. Selama ini aku sabar, Mil. Ia membuka mata, menatap istrinya. Aku terima semua sikap kamu. Aku tetap kerja, tetap berusaha. Tapi kenapa kamu tidak pernah mau lihat itu? Mila tertawa kecil, sinis. Lihat apa? Usaha kamu yang tidak menghasilkan apa-apa. Kalimat itu seperti menusuk tepat ke dalam hati Raka. Ia terdiam. Novi menambahkan dengan nada tajam. Kamu itu laki-laki harusnya bisa membahagiakan istri, bukan malah nyusahin. Raka menatap mereka bergantian. Aku memang belum mampu. Suara Raka pelan, tapi jujur. Tapi aku tidak pernah berhenti berusaha. Namun kata-kata itu seperti tidak ada artinya. Mila menggeleng. Usaha saja tidak cukup. Hidup itu butuh uang. Aku capek hidup seperti ini. Kalimat itu membuat Raka perlahan menunduk. Ia tahu semua itu. Namun mendengarnya langsung dari orang yang ia cintai tetap terasa menyakitkan. Kamu tahu tidak, Mas? Suara Mila kembali terdengar. Sekarang semua itu mahal. Baju, makanan, kebutuhan hidup. Aku tidak bisa terus hidup susah. Raka mengangkat wajahnya. Ada luka yang jelas di matanya. Jadi kamu mau tinggalkan aku karena itu? Mila menatapnya lurus. Iya, tanpa ragu, tanpa rasa bersalah. Raka tersenyum tipis. Namun senyum itu pahit. Kalau begitu, aku tidak bisa menahan kamu lagi. Novi tersenyum puas. Nah begitu dong. Dari tadi juga harusnya sadar diri. Ia menunjuk pintu. Sekarang kamu keluar. Raka tidak bergerak. Aku mau ambil barang-barangku dulu. Mila langsung menyela. Tidak usah. Semua itu tidak penting. Raka menatapnya. Itu milikku. Mila menggeleng. Baju kamu juga tidak ada harganya. Lebih baik dibuang saja. Kata-kata itu benar-benar menghancurkan sisa harga diri Raka. Namun ia tetap diam. Tidak membalas. Ia berjalan pelan ke sudut rumah, mengambil tas kecil berisi pakaian seadanya. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan sesuatu yang selama ini ia pendam. Saat ia berbalik menuju pintu, langkahnya terhenti. Ia menatap Mila untuk terakhir kalinya. Terima kasih ya. Suara Raka pelan. Kamu sudah jadi istri yang mengajarkan banyak hal ke aku. Mila hanya menatap tanpa ekspresi. Raka melanjutkan. Aku belajar bahwa tidak semua orang bisa menerima kita dalam keadaan susah. Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Novi mendengus. Sudah, tidak usah sok bijak. Pergi saja. Raka mengangguk pelan. Ia membuka pintu. Udara malam langsung menyambutnya. Dingin. Sepi. Namun entah kenapa, justru terasa lebih jujur daripada yang ia tinggalkan. Langkahnya keluar. Pintu ditutup dari dalam. Tanpa ada yang menahan. Tanpa ada yang memanggil. Raka berjalan perlahan. Tanpa tujuan. Tanpa arah. Namun satu hal yang pasti. Ia tidak lagi memiliki tempat untuk pulang. Di dalam rumah, suasana berubah. Novi tersenyum lebar. Akhirnya, Mila duduk di kursi. Wajahnya terlihat datar. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergerak. Entah itu lega atau kosong. Sudahlah, kata Novi. Sekarang kamu harus cari laki-laki yang benar. Yang kaya. Yang bisa bikin kamu hidup enak. Mila mengangguk pelan. Namun bayangan seseorang langsung muncul di pikirannya. Arga. Sosok pria dengan semua yang tidak dimiliki Raka. Tanpa sadar,
bibir Mila tersenyum tipis. Seolah masa depan baru sudah menunggunya. Di saat yang sama, di luar sana, Raka terus berjalan dalam gelap. Langkahnya perlahan, namun hatinya masih tertinggal di belakang. Pagi datang dengan perlahan, namun tidak bagi Raka. Malam yang panjang seolah belum benar-benar berakhir. Ia duduk di pinggir jalan, bersandar pada tembok tua dengan mata yang kosong. Pakaian yang sama masih melekat di tubuhnya, sedikit kotor, sedikit kusut, seperti hidupnya yang baru saja runtuh. Ia tidak tidur, ia hanya diam. Sesekali ia menarik napas panjang, mencoba menerima kenyataan yang begitu cepat berubah. Semalam ia masih punya rumah, masih punya istri. Sekarang, tidak ada. Namun di balik luka itu, ada satu hal yang tidak berubah. Ia masih harus hidup. Perlahan, Raka berdiri. Langkahnya kembali mengarah ke sawah. Bukan karena ingin, tapi karena hanya itu yang ia miliki sekarang. Di sisi lain desa, suasana rumah Mila justru terasa berbeda. Lebih ringan, lebih bebas. Setidaknya itu yang Mila rasakan. Ia duduk di depan cermin, merapikan rambutnya. Wajahnya terlihat lebih segar, seolah beban besar sudah terlepas. Di belakangnya, Novi berdiri sambil tersenyum. Nah, sekarang hidup kamu bisa berubah. Mila tersenyum kecil. Iya, ia membayangkan sesuatu yang selama ini ia inginkan. Hidup tanpa kekurangan, tanpa rasa malu, tanpa harus menahan keinginan. Dan satu nama langsung muncul di benaknya. Arga. Aku mau ketemu dia. Novi mengangkat alis. Siapa? Arga. Jawaban itu membuat Novi tersenyum lebar. Nah, itu baru benar. Ia mendekat. Dia kaya, punya sawah, punya uang. Cocok buat kamu. Mila mengangguk, seolah semua sudah jelas. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bersiap. Hari itu, Mila melangkah keluar dengan keyakinan baru. Namun tanpa ia sadari, langkah itu justru membawanya lebih dekat pada kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Di sawah, Raka kembali bekerja. Seolah tidak ada yang berubah. Ia tetap mencabuti rumput, tetap menunduk, tetap diam. Namun jika dilihat lebih dalam, ada sesuatu yang berbeda. Ia lebih tenang, lebih sunyi. Seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Arga berdiri tidak jauh dari situ, menatap Raka dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kamu sudah diusir ya? Suara Arga terdengar santai. Raka tidak menjawab. Ia tetap bekerja. Aku dengar semuanya. Raka akhirnya berhenti sejenak, lalu menoleh. Itu urusan rumah tangga saya. Jawabnya pelan. Arga tersenyum tipis. Kamu itu terlalu baik. Kata-kata itu terdengar seperti pujian, namun terasa seperti ejekan. Raka tidak menanggapi. Ia kembali bekerja. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Ia mulai lelah. Bukan dengan pekerjaan, tapi dengan semua yang ia hadapi. Tak lama kemudian, langkah kaki wanita terdengar mendekat. Raka tidak menoleh. Namun Arga langsung tersenyum. Mila. Wanita itu datang dengan penampilan yang lebih rapi dari biasanya. Wajahnya penuh harapan. Ia tidak lagi melihat Raka. Seolah pria itu sudah tidak ada. Ia langsung mendekat ke Arga. Mas, panggilnya lembut. Berbeda jauh dari cara ia berbicara pada Raka. Arga menyambutnya dengan senyum. Kamu datang juga. Mila mengangguk. Aku sudah tidak sama dia lagi. Kalimat itu diucapkan tanpa ragu, tanpa beban. Raka yang mendengar itu tetap diam. Tangannya berhenti sesaat. Namun ia tidak menoleh. Ia hanya menarik napas panjang. Arga terlihat puas. Bagus. Ia mendekat sedikit. Sekarang kamu bisa mulai hidup baru. Mila tersenyum. Ia menatap Arga dengan penuh harapan. Seolah semua mimpinya sudah di depan mata. Kapan kita nikah? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Tanpa malu, tanpa ragu. Arga terdiam sejenak, lalu tersenyum. Secepat itu, Mila sedikit gugup. Aku tidak mau lama-lama hidup susah. Jawabnya jujur. Arga tertawa kecil. Santai.
Ia menatap Mila dalam-dalam. Kita atur nanti. Namun tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar dari belakang. Arga. Suara wanita itu tajam. Mila dan Raka sama-sama menoleh. Dan saat itulah, wajah Novi terlihat. Namun kali ini, bukan sebagai kakak yang menghasut, melainkan sebagai seseorang yang menyimpan rahasia. Tatapannya langsung tertuju pada Arga. Dengan kemarahan yang jelas. Kamu lagi ngapain di sini? Suasana mendadak berubah. Angin berhenti. Semua terasa tegang. Arga terdiam. Mila menatap bingung. Ada apa ini? Novi melangkah mendekat. Tatapannya tajam. Kamu bilang tadi mau ke sawah urusin kerjaan. Terus ini apa? Arga belum menjawab. Namun ekspresinya mulai berubah. Mila mulai merasa tidak nyaman. Tatapan Novi kini beralih padanya. Dan di saat itulah, kebenaran yang selama ini tersembunyi perlahan mulai terbuka. Suasana di tengah sawah mendadak hening. Angin yang tadi berhembus kini seolah berhenti. Semua mata tertuju pada 3 orang yang berdiri di tengah ketegangan. Novi melangkah semakin dekat. Tatapannya tajam ke arah Arga. Kamu jelasin sekarang. Arga menarik napas. Wajahnya yang tadi santai kini mulai berubah kaku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Jawaban itu terdengar lemah. Novi langsung tertawa sinis. Tidak seperti yang aku pikirkan. Ia menunjuk Mila. Terus ini apa? Mila berdiri kaku. Wajahnya pucat. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Arga menoleh ke arah Mila sebentar. Lalu kembali ke Novi. Aku cuma ketemu dia. Novi menggeleng keras. Bohong. Suara Novi meninggi. Aku dengar semuanya. Kalian mau nikah. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Mila langsung menoleh ke Arga. Matanya penuh tanya. Nikah? Arga terdiam. Tidak langsung menjawab. Dan diamnya itu sudah cukup. Mila mundur 1 langkah. Dadanya mulai berdebar tidak karuan. Arga. Suara Mila bergetar. Kamu bilang kamu sendiri. Arga mencoba mendekat. Dengar dulu. Namun Novi langsung memotong. Dia itu suamiku. Kalimat itu jatuh keras. Mila membeku. Waktu seperti berhenti. Raka yang sejak tadi diam akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya tenang. Namun dalam. Mila menatap Novi. Lalu kembali ke Arga. Tidak mungkin. Suara Mila melemah. Seolah tidak ingin mempercayai kenyataan. Arga mengusap wajahnya. Aku memang punya istri di rumah. Ia menunduk sedikit. Tapi di luar, aku bebas. Jawaban itu membuat Novi semakin marah. Bebas? Kamu pikir ini mainan? Ia melangkah mendekat, hampir mendorong Arga. Aku yang selama ini dukung kamu. Aku yang bantu kamu sampai punya semua ini. Dan kamu balas seperti ini. Suasana semakin panas. Mila hanya berdiri di tempat. Kakinya terasa lemas. Ia merasa seperti jatuh ke lubang yang ia gali sendiri. Sementara itu, Arga mulai kehilangan kendali. Sudah cukup. Ia membentak. Aku tidak butuh diatur. Aku yang cari uang. Aku yang punya semuanya. Kalimat itu justru semakin memperjelas siapa dirinya sebenarnya. Seorang pria yang hanya melihat segalanya dari harta. Novi tertawa pahit. Ternyata seperti ini kamu. Ia menoleh ke Mila. Dan kamu. Nada suaranya berubah tajam. Kamu tidak malu. Mila menunduk. Air matanya mulai jatuh. Aku tidak tahu. Suara Mila lirih. Ia benar-benar tidak tahu. Atau mungkin ia tidak mau tahu sejak awal. Raka berdiri perlahan. Ia menatap semua yang terjadi. Tanpa emosi. Tanpa komentar. Seolah semua ini bukan lagi urusannya. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang perlahan terasa jelas. Kebenaran. Tentang siapa yang tulus. Dan siapa yang hanya mengejar dunia. Mila menoleh ke arah Raka. Matanya penuh penyesalan. Mas. Suara itu keluar pelan. Namun Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap sebentar. Lalu memalingkan wajah. Untuk pertama kalinya, Mila merasa benar-benar kehilangan.
Bukan karena harta, bukan karena mimpi, tapi karena seseorang yang selama ini selalu ada, dan kini sudah pergi dari hatinya. Sementara itu, Arga dan Novi masih terlibat pertengkaran. Namun semua itu terasa jauh. Tidak penting lagi bagi Raka. Ia mengambil langkah, pergi, tanpa melihat ke belakang, tanpa menunggu siapapun. Mila melihat itu. Langkah Raka semakin menjauh. Setiap langkahnya terasa seperti meninggalkan dirinya. Ia ingin memanggil, namun suaranya tidak keluar. Air matanya jatuh semakin deras. Di saat itulah, ia sadar. Semua yang ia kejar tidak pernah benar-benar miliknya. Dan semua yang ia tinggalkan adalah satu-satunya yang benar-benar tulus untuknya. Namun semuanya sudah terlambat. Langkah Raka terus menjauh dari sawah itu, tanpa menoleh, tanpa ragu. Namun di dalam hatinya, bukan hanya luka yang tersisa. Ada sesuatu yang mulai tumbuh. Keteguhan. Ia berjalan menyusuri jalan desa yang sepi. Matahari mulai naik, cahayanya menyinari wajah Raka yang tampak lebih tenang dari sebelumnya. Ia tidak lagi membawa harapan yang sama. Tidak lagi menggantungkan hidupnya pada siapapun. Untuk pertama kalinya, ia hanya berjalan untuk dirinya sendiri. Di belakangnya, suasana sawah masih penuh ketegangan. Novi dan Arga masih terlibat pertengkaran. Sementara Mila berdiri diam. Air matanya belum berhenti. Ia menatap ke arah jalan tempat Raka pergi. "Mas," bisiknya pelan. Namun tidak ada jawaban. Tidak ada langkah yang kembali. Semua benar-benar sudah berubah. Novi menarik tangan Mila. "Sudah." Suara Novi lebih pelan sekarang. "Kita pulang." Mila tidak bergerak. Namun akhirnya ia mengikuti. Langkahnya berat. Sangat berat. Setiap langkah terasa seperti menambah penyesalan yang ia rasakan. Di perjalanan pulang, tidak ada yang bicara. Hanya suara langkah kaki dan angin yang menemani. Namun tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depan mereka. Mobil itu terlihat mewah, mengkilap, berbeda jauh dengan suasana desa di sekitarnya. Mila dan Novi saling pandang. Siapa itu? Belum sempat mereka bertanya lebih jauh. Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun, berpakaian rapi, wajahnya serius. Ia langsung melihat ke arah mereka. "Permisi." Suara pria itu sopan. "Apa benar ini rumahnya Raka?" Mila mengernyit. "Iya." "Ada apa?" Pria itu menarik napas. "Saya disuruh menjemput beliau." "Dijemput?" Mila dan Novi saling menatap lagi. "Iya," lanjut pria itu. "Ibu tirinya ingin bertemu." Mila langsung menggeleng. "Tidak mungkin." Suara Mila lemah. "Dia tidak punya siapa-siapa." Pria itu sedikit tersenyum. Beliau memang tidak pernah cerita. Namun sebenarnya, ia berhenti sejenak, seolah memilih kata yang tepat. Raka adalah anak dari keluarga pemilik hotel di kota. Kalimat itu membuat Mila membeku. "Apa?" Suara Novi ikut terkejut. Pria itu melanjutkan. "Selama ini beliau hanya memilih hidup sederhana dan bekerja dari bawah. Namun sekarang, ibu tirinya ingin menyerahkan semuanya. Mobil, hotel, dan beberapa aset lainnya." Suasana langsung berubah. Mila menatap kosong. Semua kata-kata yang baru saja ia dengar seperti tidak masuk akal. Namun ekspresi pria itu tidak menunjukkan kebohongan. "Di mana dia sekarang?" tanya Mila dengan suara gemetar. Pria itu menunjuk ke arah jalan. "Baru saja lewat tadi." Tanpa berpikir panjang, Mila langsung berbalik. Ia berlari. Langkahnya cepat. Secepat penyesalan yang tiba-tiba datang. "Mas." Ia memanggil. Namun jalan itu panjang. Dan Raka sudah terlalu jauh. Tak lama kemudian, Mila akhirnya menemukan Raka. Ia berdiri di pinggir jalan, berbicara dengan pria lain. Pria yang tadi datang dengan mobil. Mila mendekat. Napasnya terengah. "Mas." Raka menoleh. Tatapannya tenang. Tidak ada lagi rasa yang sama seperti dulu. Mila langsung mendekat. Wajahnya penuh harap. "Mas, aku
Ia tidak bisa melanjutkan. Air matanya jatuh. Raka hanya diam. Ia menunggu. Aku tidak jadi cerai. Kalimat itu akhirnya keluar. Cepat. Seolah ingin memperbaiki semuanya dalam satu waktu. Raka menatapnya. Lama. Namun tidak ada perubahan di wajahnya. Tadi aku hilaf. Aku masih sayang sama kamu. Suara Mila semakin lirih. Ia mencoba mendekat. Namun Raka mundur satu langkah. Gerakan kecil itu terasa seperti tembok besar. Aku sudah dengar semuanya. Suara Raka tenang. Tentang kamu dan dia. Mila langsung menggeleng. Tidak, Mas. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Raka mengangkat tangan pelan. Cepat. Satu kata itu menghentikan Mila. Sejak awal, Raka melanjutkan. Aku sudah terima kamu apa adanya. Aku tidak pernah melihat kamu dari harta. Aku hanya ingin hidup sederhana. Ia menatap Mila dalam-dalam. Tapi kamu tidak bisa terima aku seperti itu. Mila menangis. Aku salah. Aku minta maaf. Aku berubah, Mas. Raka menggeleng pelan. Bukan sekarang kamu berubah. Suasana menjadi hening. Raka melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. Kamu berubah karena tahu aku punya sesuatu. Kalimat itu tepat. Tidak bisa dibantah. Mila terdiam. Ia tidak punya jawaban. Raka menarik napas. Aku capek. Bukan karena kerja. Tapi karena harus terus membuktikan bahwa aku cukup. Ia menatap jalan di depan. Sekarang, aku ingin hidup untuk diriku sendiri dulu. Kalimat itu terasa tegas. Tidak keras. Namun tidak bisa digoyahkan. Mila mencoba mendekat lagi. Mas. Namun Raka sudah berbalik. Ia berjalan menuju mobil. Langkahnya mantap. Tidak ragu. Tidak berhenti. Mila berdiri di tempat. Tangannya terangkat. Namun tidak bisa menahan. Pintu mobil terbuka. Raka masuk. Pintu tertutup. Mobil itu perlahan bergerak. Meninggalkan Mila. Meninggalkan desa, meninggalkan semua yang pernah ia jalani. Mila jatuh berlutut. Tangisnya pecah. Namun tidak ada lagi yang bisa ia ubah. Di saat itu, ia benar-benar menyadari. Yang pergi bukan hanya seseorang, tapi kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Cerita ini mengajarkan bahwa kesetiaan, kesabaran, dan rasa syukur adalah hal yang jauh lebih berharga daripada harta dan kemewahan. Seseorang yang tulus akan tetap bertahan dalam keadaan sulit, sedangkan yang hanya mencintai karena materi akan mudah pergi saat keadaan berubah. Jangan pernah menilai pasangan dari apa yang ia miliki hari ini, karena hidup bisa berbalik kapan saja. Hargai perjuangan, bukan hanya hasilnya. Dan yang paling penting, jangan sampai kita menyesal ketika orang yang tulus sudah pergi dan tidak pernah kembali. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, dengan tujuan untuk diambil hikmah dan pelajaran hidup di dalamnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menjalani kehidupan dan hubungan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tekan tombol like jika kalian menyukai cerita seperti ini, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya.